Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima Dia sebagai Raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Apakah di dalam Lukas pasal 19 ayat 27, Tuhan Yesus mengajarkan yang namanya kebencian? Nah, untuk mengerti arti ayat ini, kita tidak boleh melepaskan dari konteks yang ada. Konteks yang ada di ayat ini adalah tentang perumpamaan uang mina. Perumpamaan uang mina sendiri itu berbeda dengan perumpamaan talenta. Suatu saat saya akan membahasnya. Di dalam perumpamaan uang mina ini lebih berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Makanya persis di ayat 27 ini dikatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ini tentang beberapa orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Secara otomatis orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, yang menjadi bagian di dalam kehidupannya adalah kematian kekal. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah Raja dari segala raja dan Dia adalah Tuhan. Makanya kalau kita tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita itu menjadi seteru Tuhan. Dan bagian kita itu adalah kematian kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, percayalah bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Sang Mesias yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Anda yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, percayalah, karena saat Anda percaya, Anda akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi kalau Anda tidak mau percaya dan tidak mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan Anda, yang Anda terima adalah kematian kekal. Mari kita sama-sama mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.